Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Doa, dimanapun berada pada malam hari ini. Malam hari ini kita semua sama-sama datang pada Tuhan. Mari kita mau siapkan hati, tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Kita mau menyatukan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk penyertaan-Mu, untuk pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk boleh kembali datang, membangun mezbah ya Tuhan. Kami percaya malam hari ini ya Bapa, hadirat-Mu akan melingkupi setiap kami dimanapun kami berada. Dan biarlah kami ya Tuhan, boleh mengenal setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau mengandalkan Engkau sepenuhnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah Engkau malam ini. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Kita sembah Dia. Naikkan ucapan syukur kita. Naikkan penyembahan kita. Naikkan mazmur-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biar kami boleh mengenal Engkau Tuhan lebih dalam lagi. Lebih dalam dari semua yang kami kenal. Biar kasih-Mu boleh mengalir, memenuhi setiap kami. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang kau kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin mengenal. Biar kami boleh mengenal Engkau ya Tuhan lebih lagi. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Lebih dalam dari semua yang kami kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Mari dengan segenap hati kita. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih
yang melebihimu, kasih yang melebihimu. ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami sembah Kau, kami ingin mengenal-Mu Tuhan, mengenal kehendak-Mu di dalam hidup kami, lebih dalam dari semua yang kami kenal. Oh Yesus Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang kami kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, kasih yang melebihi. ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sebab itu kami terus akan mengiring-Mu ya Tuhan. Sebab itu kami akan terus berjalan bersama-sama dengan-Mu ya Tuhan. Sebab ini kerinduan kami mau lebih dekat dengan Engkau. Bahkan dalam pikiran kami ya Tuhan, bahkan dalam kehendak kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Engkau yang terus berperkara dalam hidup kami. Haleluya. Oh, makasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan terus bawa hidup kami semakin dekat dan mendekat bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu ya Tuhan. masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku ya Tuhan, kehendakku ku serahkan padamu. ku serahkan padamu. Amin. Harapanku Tuhan, hanya dalam-Mu. ku kan teguh, Dan iman kami kan bersama-Mu teguh bersama-Mu. Jadikan Amin Yesus Tuhan. bejana-Mu. Amin. Bentuk kami sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Kemuliaan-Mu, Mengiring-Mu Tuhan, seumur hidup sampai akhir hidup kami. Masuk dalam rencana-Mu yang indah, Bapa. dalam rencana-Mu ya Bapa. Kehendakku ku serahkan pada harapanku Tuhan, harapanku hanya di dalam-Mu. ku kan teguh Bersama
bersama-Mu ya Bapa. Tuhan, Dan bentuk kami jadikan sesuai dengan bencana-Mu, dengan rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. untuk memuliakan. Mari Bapak Ibu Saudara sambil mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, ini kami ya Tuhan. Hidupku masuk dalam rencana. Biar rencana-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Biarlah rencana-Mu yang terjadi atas perjalanan hidup kami ya Tuhan. Ku serahkan Sebab semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan Karena kami tahu Tuhan kami aman bersama-Mu. Tuhan, jadikan ku bencana-Mu Untuk kemuliaan-Mu. untuk Sekali lagi katakan, mengiringmu Tuhan. seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Yesus Tuhan. Pikiranku, Amin. kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku Tuhan. Harapanku Amin, amin. hanya di dalam-Mu. Yes. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu Tuhan. untuk memuliakan-Mu. Jadikan kami sesuai dengan bencana-Mu ya Tuhan. Jadikan kami sesuai kehendak-Mu. Sebab itu Tuhan kami akan terus menaruh pikiran kami, kehendak kami, semua yang kami bisa kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan bekerjalah dalam hidup kami. Sebab itu kami berkata kepadamu, mengiringmu Seumur hidupku, Yes, amin. masuk dalam rencana-Mu Bapa. Amin. Pikiran, Semua yang kami bisa, kehendak, semua yang kami lakukan, kehendak kami kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Oh, harapanku Tuhan yang benar hanya ada di dalam-Mu. ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu. Bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan kemauan-Mu ya Tuhan. Sekali lagi katakan, oh, mengiringmu. Ini kami Tuhan, masuk dalam rencana-Mu, dalam kehendak-Mu Pikiranku, kehendakku. ku serahkan Amin ya Yesus, haleluya. Harapanku hanya di dalam-Mu Tuhan. kan teguh Amin. bersama-Mu Tuhan. Jadikanku Amin.
rencanamu untuk kemuliaan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Ini setiap hidup kami Tuhan, ini setiap kami di hadapan Engkau, ini setiap penyembah-Mu Tuhan. Kami datang menyatakan bahwa dalam setiap perkara dalam musim hidup kami mau tetap percaya kepada Engkau. Tuhan, kami berpegang teguh hanya di dalam Engkau. Apapun musim dalam hidup kami mau nyatakan Tuhan, yang kami pegang teguh hanya nama-Mu, Yesus Tuhan. Sebab itu segenap hati kami berseru, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat. Amin. Takkan goyah, Ku nyatakan imanku untuk setia. dalam keadaan apapun kami mau katakan Tuhan. Hatimu, Ini hati kami nyatakan, oh, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, tanpa syarat. takkan goyah, Takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. amin. Senangkan hati, Lebih lagi bersama-sama kami naikkan pujian, kami nyatakan, ku tetapkan hatiku untuk percaya amin Tuhan. tanpa syarat. Oh, Takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hati, segenap hati kami berseru Tuhan, hanya kepadamu ku tetapkan hatiku. percaya Dalam masa senang, dalam masa sukar, kami percaya senantiasa. Kami berkata di hadapan Engkau, kami percaya Tuhan. Kami tetap menyembah karena kami tahu Engkau Allah yang hidup. Engkau Tuhan kami yang benar. Senangkan hati. Mari bersama lebih lagi nyatakan, ku tetapkan hatiku untuk percaya. dengan segenap hati kami nyatakan tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu. Kami mau nyatakan di hadapan Engkau, ini setiap hidup kami ya Tuhan. Kami setiap penyembah-penyembah-Mu datang di hadapan Engkau, menyatakan dalam masa sulit kami sekalipun, kami mau nyatakan kami mau tetap setia dalam Engkau. Sebab kami percaya dan kami melihat kebaikan-Mu atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Sebab itu dengan hati yang bersyukur dalam situasi apapun, kami mau nyatakan Tuhan terima kasih. Kami bersyukur selalu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi dengan iman sama-sama kami nyatakan, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat. Tanpa syarat, Oh, takkan goyah. ku
nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hati. Sekali lagi bersama dengan iman, mari nyatakan. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan izinkan kami ada di Mezbah Doa, semua karena anugerah-Mu. Pimpin kami Tuhan untuk kami boleh mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Karena itulah kebahagiaan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami bagi firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam ini. Kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Karena kesaksian itu akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Karena itu terus kirimkan kesaksian saudara ya, pasti akan dibacakan. Shalom, selamat malam Pastor Debbie Basjir. Saya bernama Tan Meng Hua ya. Saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup saya yang telah menyembuhkan saya. Jadi saya ini sakit asam lambung ya. Dan saya juga berterima kasih ya bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Karena ketika saya sakit asam lambung 2 minggu saya tidak bisa makan. Ya bahkan saya makan nasi saja itu mual terus ya. Rasanya kalau mau menelan nasi itu sudah mau muntah. Dan saya juga sudah pergi ke dokter ya, saya diberi obat ya, obat untuk mual. Dan sampai obatnya habis saya terus menerus mual. Akhirnya saya cerita kepada anak saya yang tinggal di Bogor. Saya ini di Lampung Bu, Lampung Selatan. Anak saya memberi saya resep obat 3 macam. Pertama diminum. Ketika pertama saya minum rasa mualnya berkurang. Ya tapi 2-3 kali mulai lagi ya. Akhirnya saya sudah pasrah kepada Tuhan Bu ya. Saya serahkan semua kepada Tuhan, saya hanya berdoa. Pagi-pagi saya udah keluar keringat dingin ya. Kepala saya mulai keliengan dan saya merasa aduh, gawat ini ya, jadi bayangkan keringat dingin, kepala pusing. Saya langsung berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Saya berdoa, saya bilang Tuhan Yesus tolong ya angkat semua sakit penyakitku ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan Bu, ajaibnya Tuhan saat itu pula, seketika itu pula. Ya sakit saya disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan sampai detik ini saya sudah dipulihkan Tuhan dan tidak merasakan lagi. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus ya. Saya mengikuti Mezbah Doa dan Mezbah Syukur dari pas COVID ya. Sampai sekarang ini ya saya mengucap syukur. Anak saya yang memberikan obat 3 macam telah dipanggil Tuhan Yesus ke rumah Bapa di surga. Oh ya, turut bersimpati ya Ibu. Sampai saat ini anak saya yang memberikan saya obat itu telah dipanggil Tuhan Yesus ke rumah Bapa di surga. Bantu doa ya Ibu Debbie. Ya agar terus diberi kekuatan dan percaya Bu anaknya bersama-sama dengan Tuhan. Demikian kesaksian saya, maaf ya kalau panjang. Tuhan memberkati ya. Semua jemaat Mezbah Doa dan Mezbah Syukur. Amin, amin, amin ya. Ya sekali lagi Ibu kami ya atas nama seluruh jemaat Mezbah Doa mengucapkan bersimpati
atas anak ibu yang sudah dipanggil oleh Tuhan ya. Kita lihat di sini saudara, mamahnya yang sakit, anaknya saat itu memberikan obat buat mamahnya. Tapi hari ini mamahnya disembuhkan Tuhan, justru anaknya sudah dipanggil Tuhan. Inilah kehidupan, tapi percaya ibu ya bahwa anak ibu sudah berbahagia bersama dengan Tuhan. Ya, dan percaya bahwa tidak ada perkara yang ya secara kebetulan, kita yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang sudah bekerja dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyalahkan Tuhan ya, sebab kita percaya bahwa ketika Tuhan melakukan sesuatu itu artinya Tuhan yang lebih tahu ya, itu yang terbaik buat anak ibu. Puji Tuhan, ibu disembuhkan dari sakit asam lambungnya ya dengan cara yang ajaib. Seketika itu juga ya Tuhan menyembuhkan. Karena itu saudara, hari ini apapun yang sedang kita gumulkan, tetap percaya dan berharap, karena ketika tiba waktu Tuhan, waktu perkenanan itu, seketika itu juga kita akan melihat mujizat Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Ya saudara, kita sudah kemarin selesai dengan Nehemia 7, bagaimana akhirnya Nehemia mencoba membangun kembali kota Yerusalem. Bukan hanya temboknya, karena ketika dia pulang dari pembuangan, dia mendapati Yerusalem dalam keadaan hancur. Bukan hanya tembok-temboknya, tapi kehidupan bangsa itu juga hancur. Ya, kerohaniannya hancur, perekonomiannya hancur, karena dosa itu menghancurkan kehidupan manusia. Ya, dan akhirnya kita lihat ya bahwa ketika bangsa itu mau bertobat, maka hidup mereka kembali dipulihkan oleh Tuhan. Jadi saudara, kita lihat ya, ketika kita murtad dan jauh dari Tuhan, maka saat itulah kita masuk di dalam bahaya, kehancuran. Semua terjadi akibat dosa. Tetapi waktu kita mau bertobat, maka tidak ada perkara yang mustahil, Tuhan sanggup pulihkan kembali. Kita baca sekarang Nehemia pasal yang ke-8, judul perikopnya pembacaan kitab hukum hari raya Pondok Daun. Ya, ayat yang pertama, ketika tiba bulan yang ke-7 sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra ahli kitab itu supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan ke-7 itu Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air. Dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ayat yang kelima, Esra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maaseya. Ya, sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, dan Mesulam. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang. Ya, pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang maha besar dan semua orang menyambutnya dengan amin, amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Ayat yang ke-8, juga Yesua, Bani Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseya, Kelita, Asaria, Yasabat, Hanan, Pelaya yang adalah orang-orang Lewi mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu yakni Taurat Allah dibacakan dengan jelas dengan diberi keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Saudara, ya kita lihat jadi
Ya, kitab Taurat Musa itu kemungkinan adalah Pentateuch ya, yaitu 5 buku pertama dalam Alkitab. Orang-orang bangkit berdiri dengan rasa hormat dan pengharapan mereka kepada Tuhan. Mereka mendengar Esra dengan penuh perhatian saat ia membacakan firman Allah dan kehidupan mereka diubahkan ya. Karena ya harusnya memang firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubahkan hidup kita. Ya, dan memang ketika kita dengan teliti mendengar dan membaca firman Tuhan itu, maka Roh Kudus akan memberi kita kuasa juga untuk mengalami perubahan hidup ketika kita mau melakukan firman Tuhan. Kita lihat di sini orang-orang ini ya dengan taat mereka menunggu pembacaan dan mereka dengan haus dan lapar rindu untuk mengerti firman Tuhan. Dan memang saudara, ya firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan itu diberi agar bangsa itu hidup sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya dan hidup mereka boleh mengalami berkat Tuhan. Sebab apa yang menyebabkan hidup manusia itu terkutuk sebenarnya saudara, ketika manusia itu hidup jauh dari hukum Tuhan. Ya, firman Tuhan itu adalah petunjuk kehidupan bagi manusia. Ya, karena Tuhanlah yang paling tahu bagaimana kita harusnya hidup. Nah, kalau kita mendengarkan firman Tuhan itu artinya kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan kita mengikuti arahan dan tuntunan di Tuhan. Dan hidup kita akan semakin diberkati Tuhan. Ya, dan mereka dengan setia mendengar. Ya, dan inilah ya kali pertama Esra disebut dalam kitab ini. Dia telah tiba di Yerusalem ya dari Babel itu 13 tahun sebelum Nehemia datang. Itu pada tahun 458 sebelum Masehi. Dengan fakta bahwa 7 pasal pertama menceritakan mengenai kisah perjalanan Nehemia ke Yerusalem dan tugas pembangunan yang ya luar biasa diberikan oleh Tuhan selama 3 bulan. Kemunculan Esra pada titik ini dalam kitab ini menekankan bahwa peranan khusus yang dia miliki dari semula sekarang muncul ke depan. Nehemia memimpin pembangunan kembali tembok kota dan Esra dipakai Tuhan untuk memimpin kembali kebangunan rohani di bangsa itu. Dan ini adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Ya, ada orang yang dipilih duduk di kursi jabatan pemerintahan untuk membangun perekonomian bangsa, tapi ada juga orang-orang yang dipilih untuk membangun kerohanian di atas bangsa itu. Karena itu kita berdoa saudara ya agar anak-anak Tuhan boleh menempati ya jabatan-jabatan penting di kota-kota. Ya, tidak berdosa ketika ada seseorang maju menjadi caleg atau menjadi kepala daerah. Tidak berdosa karena dari zaman perjanjian lama pun Tuhan sudah menyatakan, tetapi ya ingat ketika kita diberi kepercayaan mendapat jabatan sebagai kepala daerah ya atau sebagai pejabat-pejabat di negara ini, maka ingat bahwa tanggung jawab itu bukan tanggung jawab yang mudah, sebab kita harus membawa nama Tuhan lewat jabatan yang Tuhan berikan itu. Kita harus membangun bangsa ini dan membawa mereka kepada Tuhan. Jadi Nehemia diberi kuasa untuk menjadi ya pemimpin yang akan membangun kembali bangsa itu dalam hal perekonomian dan juga kota. Ya, tetapi Esra dipakai Tuhan untuk membangun kebangunan rohani di bangsa itu. Jadi Esra dan Nehemia ini adalah orang-orang yang hidup sejaman saudara. Meskipun Esra barangkali jauh lebih tua, Nehemia sebagai bupati adalah pemimpin politik dan Esra sebagai imam dan juru tulis adalah pemimpin agama. Seorang juru tulis pada zaman itu adalah gabungan dari ahli hukum, notaris publik dan juga cendekiawan dan konsultan. Jadi juru tulis berada di antara orang-orang yang paling berpendidikan. Karena itu mereka adalah para pengajar. Dan pasti orang-orang Yahudi ingin mendirikan kerajaan ya seperti pada zaman Daud. Tetapi hal ini akan merupakan pertanda bahwa adanya pemberontakan terhadap Raja Persia yang kepadanya mereka tunduk selama ini. Jadi alternatif terbaik adalah membagi kepemimpinan antara Nehemia dan Esra.
Jadi saudara, ingat pada zaman ini Yehuda dan Yerusalem berada di bawah kepemimpinan Raja Persia. Tapi Tuhan mau memulihkan kembali bangsa ini sehingga dia memilih orang-orang yang tepat untuk membangun bangsa itu, yaitu Nehemia dan Esra, saudara. Ayat 10 di sana dikatakan, lalu Nehemia yakni kepala daerah itu dan Imam Esra sebagai ahli kitab itu dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu, jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Ya, luar biasa saudara. Ya, jadi Esra dan bukan Nehemia yang merupakan pemimpin agama yang resmi. Walaupun Nehemia juga takut akan Allah dan juga sama-sama berusaha membawa bangsa itu kembali kepada Tuhan. Jadi Esra dipilih Tuhan untuk kebangunan rohani, Nehemia untuk kebangunan perekonomian. Dan adalah penting bahwa Nehemia merupakan seorang yang awam dan bukan anggota lembaga agama atau seorang nabi. Dia termotivasi oleh hubungannya dengan Allah. Dan dia mengabdikan hidupnya untuk melakukan kehendak Allah dalam dunia sekulernya. Orang yang dipilih Tuhan adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Sekalipun Nehemia bukan imam, bukan nabi, tapi dia takut akan Allah, saudara. Orang-orang seperti ini penting untuk pekerjaan Allah dalam segala aspek kehidupan. Tidak peduli apa pekerjaan atau peranan itu Anda, saudara, hari ini dalam kehidupan, tapi pandanglah semua hal itu sebagai panggilan khusus Tuhan untuk melayani Dia. Allah bisa mencapai segala tujuan-tujuannya melalui hidup kita. Ya, dan seperti yang kita lihat bagaimana Tuhan pakai Nehemia dan Esra. Ya, dimanapun saudara berada hari ini, di dunia bisnis, di kantor, dalam jabatan, kepemerintahan, ya, lakukanlah semua dengan takut akan Tuhan. Ya, dan orang-orang akhirnya semua mereka menangis dikatakan karena mendengar kitab Taurat itu dibacakan. Mereka menyadari betapa jauhnya mereka itu dalam mentaati Tuhan. Bangsa Israel menangis pada waktu kitab itu dibacakan karena mereka merasa bahwa mereka berdosa. Mereka jauh dari Tuhan, itulah sebuah tangisan pertobatan. Tapi kemudian Esra memberitahukan kepada mereka bahwa hari ini adalah kudus bagi Tuhan. Ya, mari kita merayakan ya bahwa hari ini hari yang penuh dengan sukacita, jangan bersusah hati lagi. Ya, jadi perayaan ini tidak boleh berpusat pada diri sendiri, tapi Esra menghubungkan perayaan ini dengan bersukacita dan memberi. Jadi diberikan orang-orang kesempatan untuk menolong bagi orang-orang lain yang membutuhkan. Ya, dan disinilah ya kita melihat bahwa mereka mau kembali kepada Tuhan, saudara. Ya, ayat yang ke-14 dikatakan pada hari yang kedua. Ya, pada hari yang kedua kepala-kepala kaum keluarga seluruh bangsa juga para imam dan orang-orang Lewi berkumpul pada Esra, ahli hukum Taurat itu untuk menelaah kalimat-kalimat Taurat itu. Maka didapatinya tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaraan Musa bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ke-7 dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon korma, dan daun dari pohon-pohon yang rimbun, guna membuat pondok-pondok sebagaimana tertulis. Maka pergilah orang mengambil daun-daun itu lalu membuat pondok-pondok masing-masing di atas atap rumahnya, di pekarangan mereka, juga di pelataran-pelataran rumah Allah, di lapangan pintu gerbang air dan di lapangan pintu gerbang Efraim. Seluruh jemaah yang pulang dari pembuangan itu membuat pondok-pondok dan tinggal di situ.
Ya memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu orang Israel tidak pernah berbuat demikian. Maka diadakanlah pesta ria yang amat besar. Bagian-bagian kitab Taurat Allah dibacakan tiap hari. Dari hari pertama sampai hari terakhir. 7 hari lamanya mereka merayakan hari raya itu. Dan pada hari yang ke-8 ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan. Jadi kita lihat saudara ya. Akhirnya mereka kembali kepada Tuhan, hidup berpusat kembali kepada hukum Tuhan. Ya, dan setelah Esra membacakan kitab Taurat Allah itu kepada bangsa itu, mereka kemudian mempelajarinya lebih lanjut. Ya, mereka kemudian dengan rindu ingin melakukan semua yang tertulis di kitab itu. Dan akhirnya hidup mereka dipulihkan. Saudara bisa bayangkan bagaimana orang itu hidup tanpa tuntunan Tuhan. Itu adalah malapetaka dan kehancuran. Tapi ketika kita mau melakukan hukum Tuhan, maka semuanya akan mendatangkan kebaikan. Mari kita tundukkan kepala saudara, kita renungkan firman ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana kami hidup taat kepada Taurat Tuhan, kepada hukum-hukum Tuhan. Karena Engkaulah yang paling tahu jalan hidup manusia. Engkau tunjukkan jalan hidup terbaik bagi kami sesuai dengan firman-Mu. Ajar kami tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Karena jika kami hidup mengikuti firman Tuhan, hidup kami penuh damai sejahtera dan kebaikan. Tapi ketika kami melangkah hidup jauh dari firman Tuhan, itulah kemalangan, itulah kehancuran dalam hidup kami. Bawa keluarga kami, anak-anak kami, suami, istri, orang tua untuk taat pada firman-Mu. Sehingga pemulihan demi pemulihan terjadi. Tuhan, kami percaya doa-doa kami selalu Kau dengar. Pulihkan suami yang belum bertobat, istri yang belum bertobat, anak-anak yang belum bertobat. Dipulihkan oleh Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hidup di dalam pergumulan yang berat. Tuhan turut bekerja. Dalam masalah keuangan, hutang piutang, semua boleh terselesaikan dengan cara Tuhan. Sembuhkan yang sakit Bapa. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Perkatakan, aku percaya dengan iman ada kesembuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang ada dalam pergumulan yang berat. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang mencari pekerjaan, beri pekerjaan yang terbaik. Mereka yang mau sungguh-sungguh bertobat, damai sejahtera mengalir atas kehidupan kami. Berkati yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup, anak keturunan ilahi Tuhan berikan. Kami juga mengangkat tangan bagi bangsa kami Tuhan. Berkati Indonesia dengan roh takut akan Tuhan. Tanahnya diberkati, udara, air, sawah, kebun, peternakannya diberkati Tuhan. Biar Indonesia menjadi bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Berkati pemerintahan kami, para pejabat, kepala-kepala daerah. Biarlah menjadi orang yang hidup takut akan Tuhan. Berkati Bapa setiap bangsa-bangsa juga. Di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biar hujan pertobatan tercurah. Orang-orang bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Agar di hari-hari terakhir ini banyak orang yang diselamatkan bagi kemuliaan-Mu. Karena itu Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang lebih tahu yang terbaik bagi hidup kami. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara. Karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai setiap kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena itu dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya diberkati Tuhan. Mari katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.